banyak teman, pekerjaannya happy, kita punya positive thinking. Yang utama adalah menjadi orang yang mempunyai nilai. Halo sahabat iCare, semoga kita selalu sehat ya di tengah pandemi COVID-19 ini. Nah, kali ini kita akan mengadakan acara iCare Talk. Nah, iCare Talk itu apa sih? Tapi sebelum aku jelasin iCare Talk itu apa, boleh dong kayak saya kenalan dulu nih ya biar lebih makin akrab gitu. Jadi perkenalkan, nama saya Tiara Angelita, saya dari Technical Service Division. Dan kali ini saya akan mengajak sahabat iCare buat berbincang-bincang nih mengenai iCare. Jadi biar kita juga tambah wawasan terkait culture perusahaan kita. Nah, iCare Talk itu adalah suatu event ataupun platform ataupun media yang digagas oleh HRD agar kita sahabat iCare selalu update dan tahu terkait iCare yang ada di ADM. Nah, kali ini saya mengundang narasumber yang luar biasa, yang stunning, awesome. Siapa lagi kalau bukan Pak Anjar? Halo sahabat iCare. Ya, jadi narasumber kita pada hari ini adalah Pak Anjar Rusjadi yang merupakan Division Head dari Marketing Product Planning Division. Nah, jadi kali ini kita akan mencoba untuk berbincang-bincang nih Pak terkait iCare yang ada di ADM. Jadi tema kita hari ini itu iCare Commitment. Jadi mungkin nanti kita akan lebih berbicara tentang iCare Commitment. Oke Pak, jadi aku pengen tanya sih sebenarnya ke Pak Anjar nih, saya jujur deg-degan nih ya, karena Pak Anjar ini my former boss ya sebenarnya. Dulu di TSD kita satu divisi gitu. Pak Anjar, kira-kira udah berapa lama sih Pak bekerja di ADM? Jadi saya bergabung di PT Astra Daihatsu Motor itu di akhir tahun 2000. Jadi total sampai dengan hari ini mungkin saya sudah 20 tahun ya di PT Astra Daihatsu Motor. Tapi memang pengalaman terpanjang saya ada di Technical Service Division bersama dengan Mbak Tiara. TSD. Ya wow, 20 tahun tuh waktu yang nggak singkat ya, lama sekali Pak. Bahkan mungkin itu saya masih balita kali ya. Jadi mungkin ya beda ya. Jadi masih kinyis gitu, masih fresh ya, masih bayi gitu. 20 tahun bekerja di ADM tentu banyak ups and downs kan Pak. Maksudnya banyak yang kenangan baik maupun buruk. Menurut Pak Anjar, apa sih yang membuat Pak Anjar betah nih sampai 20 tahun untuk bekerja di ADM? Jadi banyak hal-hal yang baik dan menarik di PT Astra Daihatsu Motor, tapi yang pasti bahwa secara nilai atau value yang ada di PT Astra Daihatsu Motor itu sangat sesuai dengan apa yang saya punya. Dan yang kedua, di PT Astra Daihatsu Motor saya merasa saya bisa berkontribusi dan memberikan manfaat di dalam pekerjaan saya, sehingga itu yang akhirnya membuat saya bertahan di PT Astra Daihatsu Motor dan menikmati pekerjaan saya di PT Astra Daihatsu Motor. Enjoy ya ternyata kuncinya Pak ya. Jadi menikmati pekerjaan yang ada di sini gitu Pak ya. Berarti bisa dikatakan Pak Anjar bahagia dong kerja di sini? Iya, saya bahagia. Saya sangat merasa bahagia ketika saya bisa bermanfaat. Saya bisa bermanfaat, saya bisa berkontribusi pada orang lain ataupun kepada perusahaan melalui pekerjaan saya. Jadi dan itu buat saya sudah lebih dari cukup. Tapi memang kalau bicara bahagia ya, tadi Tiara bilang bahagia. Bahagia itu sebenarnya sederhana sih, tapi dia bisa mempunyai berjuta-juta makna buat sebagian orang. Sesuatu yang buat saya sederhana, tapi bisa jadi memberikan kebahagiaan buat orang lain. Sebaliknya juga gitu. Buat orang lain itu sederhana, tapi buat saya itu sesuatu yang membuat saya bahagia. Tapi yang paling penting ya, apapun itu kalau bicaranya adalah konteks bahagia ya, sepanjang kita bersyukur terhadap apa yang kita miliki, tentunya akan membuat kita menjalani hidup lebih bahagia dan juga lebih baik lagi. Berarti Pak Anjar merasa bahagia ketika mungkin bisa engage tadi dengan customer ya Pak ya, jadi merasa memang bisa bermanfaat dengan sekitar seperti itu. Kalau Pak Anjar boleh tahu nggak apa sih yang membuat Pak Anjar itu termotivasi untuk melakukan
hal yang terbaik yang ada di ADM? Akhirnya kembali ke konteks bahagia tadi, bahwa ketika kita ingin menjalani keseharian kita, kegiatan kita dengan bahagia, tentunya kita berusaha mencari cara untuk tetap bisa aktif dan tetap bisa berkontribusi. Nah, ketika kita aktif dan kita berkontribusi, tentunya kita juga akan menjadi lebih termotivasi. Nah, ketika kita merasa bahagia, otomatis apa yang kita lakukan itu cenderung akan menjadi lebih maksimal dibandingkan ketika kita melihat tanggung jawab itu sebagai satu kewajiban yang harus kita penuhi. Tapi ya kembali lagi bahwa kita harus bisa melihat hal-hal sederhana yang kita jalani itu sebagai bentuk kontribusi kita untuk diri kita ataupun untuk perusahaan. Oke, jadi bahagia yang merupakan proses itu ya karena kita menjalaninya dengan enjoy, dengan bahagia, otomatis proses itu sendiri menjadi motivasi ya Pak ya untuk melakukan yang terbaik gitu. Sama jangan lupa sering-sering gaul lah gitu kan. Okay. Kasarnya sosialisasi itu ya, bahwa dunia kerja itu kan nggak cuma kerja melulu, tapi tempat kita juga bersosialisasi, berkehidupan di luar rumah gitu ya. Okay. Artinya kalau kita bisa bersosialisasi, kemudian ketika kita dalam melakukan pekerjaan atau bekerja juga kita bisa mengatur antara ekspektasi dan aspirasi kita, kemudian optimis dan positive thinking, harusnya sih apa yang kita lakukan akan lebih maksimal, dan ketika kita menjalankannya kita akan lebih termotivasi. Banyak teman, pekerjaannya happy, kita punya positive thinking, semuanya akan jadi baik-baik saja. Work life balance ya sepertinya ya Pak ya. Ya, jadi salah satu tips nih sahabat iCare. Jadi mungkin untuk bisa bahagia di dunia kerja, kita bisa menambah sahabat ataupun menambah lingkaran sosial ya Pak ya. Jadi agar kita ketika melakukan hal-hal baik yang ada di perusahaan maupun di lingkungan kita tuh merasa bahagia gitu, karena kita nggak melakukannya sendiri seperti itu. Ini salah satu tips yang luar biasa sih sahabat. Nah, ngomong-ngomong nih, Pak Anjar kan terlihat cukup aktif nih di kegiatan iCare. Beberapa Pak Anjar juga mengisi iCare di divisi lain. Nah, kira-kira apa sih menurut Pak Anjar ingin berkontribusi terkait pengembangan iCare? Ini sederhana sih Tiara ya, bahwa iCare itu kan sebenarnya nilai-nilai yang dianut oleh ADM, dan iCare itu terdiri dari 5 nilai inti. Dan terlepas dari nilai-nilai inti yang ada di iCare, tentunya setiap individu termasuk saya ya, itu kan juga punya nilai-nilai yang memang dilatar belakangi oleh ya pengalaman saya di rumah, pengalaman saya bersosial ataupun agama saya. Tapi tentunya nilai-nilai itu juga mengajarkan hal-hal yang positif. Bukan kebetulan sih sebenarnya, tapi memang nilai-nilai iCare ini memang tidak bertentangan sama sekali dengan nilai-nilai luhur yang saya anut. Nah, ketika saya melihat iCare sebagai salah satu core value yang ada di PT ADM, saya melihat satu kesempatan buat saya untuk memperkuat dan memperdalam nilai-nilai tersebut pada diri saya. Dengan ikut berpartisipasi aktif di dalam kegiatan iCare ini, itu memberikan saya kesempatan untuk terus belajar, mengasah diri, dan memperkuat nilai-nilai tersebut pada diri saya. Yang pada kedepannya harapannya ya, selain untuk diri saya juga bisa bermanfaat untuk orang lain. Kira-kira gitu Tiara. Jadi memang iCare ini nilai-nilainya tidak ada yang melanggar ya Pak sama nilai-nilai leluhur kita. Maksudnya semua nilai iCare itu baik gitu dan positif seperti itu. Jadi mungkin itu yang membuat Pak Anjar juga termotivasi untuk aktif dalam iCare di company ya Pak ya. Nah Pak, kira-kira nih dari Pak Anjar sendiri, makna iCare buat Pak Anjar secara pribadi itu seperti apa sih? Nah ini nih seru nih, karena gini, orang pinter orang pinter, berkompeten atau jago itu penting, banyak. Tapi kalau dia tidak dilengkapi dengan nilai-nilai yang ada pada diri kita, itu tidak akan ada manfaatnya sama sekali. Contohnya ya, orang pinter tapi pinternya dipakai buat maling. Orang pinter tapi pinternya dipakai buat ngibulin orang. Ya kasarnya seperti itu. Artinya bahwa iCare itu jadi kayak satu koridor buat kita, terlepas dari kemampuan, keterampilan ataupun kompetensi yang kita miliki, itu juga harus disertai dengan nilai-nilai pada diri yang membuat kita bisa lebih maksimal dalam berkehidupan. Kira-kira gitu Tiara. Jadi kenapa iCare itu jadi penting?
Oke, jadi eye care itu penting karena eye care itu merupakan suatu hal yang membuat kita bisa melakukan hal-hal positif di kehidupan kita ya Pak ya. Jadi nggak, kalau misalnya kita pinter ya nggak pinter untuk mencuri, tapi mungkin bisa pinter untuk bermanfaat bagi sesama. Oke. Nah nih Pak, salah satu poin di eye care itu kan ada komitmen. Nah dari Pak Anjar sendiri, bagaimana Pak Anjar memaknai komitmen itu sendiri? Sederhana sih, saya agak sedikit kaku, tapi komitmen itu lebih kepada konsisten dengan apa yang kita sampaikan dan yang kita lakukan. Mungkin kalau orang-orang bilang bahasa kerennya walk the talk ya, tapi memang sesederhana itu sih. Artinya bahwa apa yang kita sampaikan ya kita lakukan. Apa yang menjadi tanggung jawab kita, kita selesaikan sampai tuntas. Jangan sampai kendor gitu. Asal jangan kasih kendor lah gitu. Dan juga jangan PHP kalau kayak orang-orang sekarang. Kalau PHP itu kan artinya dia nggak ngomong doang gitu. Yes, jadi komitmen ya omdo. Jadi komitmen itu sederhana sih, bahwa kita konsisten dengan apa yang kita omongkan dan kita lakukan. Nggak cuma sekedar janji ataupun harapan-harapan yang kagak ada perwujudannya. Itu sih Tiara. Berarti yang suka PHP itu berarti nggak komitmen dong Pak ya berarti ya? Kurang lebih ya, kurang lebih kayak gitu ya Tiara. Iya, Tapi jangan jadi baper ya. Oh enggak, alhamdulillah enggak kok Pak. Tapi emang bener ya Pak ya, harus konsisten terhadap perkataan dan perbuatan ya kan Pak. Oke. Nah dari Pak Anjar sendiri ada nggak sih Pak contoh hal kecil yang bisa kita lakukan di pekerjaan kita sehari-hari yang mencerminkan nilai-nilai komitmen itu sendiri? Komitmen ini luas, tapi yang paling gampang ya sederhana. Komitmen itu juga nunjukin katakanlah datang ke kantor on time. Itu komitmen. Ketika kita taken kontrak dengan perusahaan, kita tahu masuknya 7.30 sampai dengan 4.30. Paling sederhana, kita datang on time, itu komitmen kita terhadap apa yang sudah kita janjikan di awal. Kemudian ketika kita ada janji ketemu orang, kita ada janji terkait dengan meeting, usahakan untuk datang secara tepat waktu. Itu bentuk komitmen yang paling sederhana. Meskipun sederhana, kadang tidak mudah untuk kita lakukan. Di situ butuh kedisiplinan kita untuk membiasakan hal-hal tersebut. Oke, mau ngomongin soal komitmen tadi Pak, berarti kalau kita komitmen itu tadi pertama Pak Anjar bilang bahwa itu konsistensi juga dan sesuai apa yang kita ucapkan ya sesuai dengan yang kita perbuat. Termasuk juga budaya mungkin telat ya Pak ya. Jadi buat sahabat eye care nih yang masih telat atau mungkin kayak masuknya jam 7:30 baru masuk, mohon maaf harus belajar lagi ya. Jadi kita biar bisa meningkatkan nilai komitmen di diri kita sendiri. Nah Pak, ngomong-ngomong soal mendisiplinkan diri nih, kan itu hal yang mungkin sedikitnya susah-susah gampang ya Pak ya. Apalagi kalau misalnya kita bekerja, kita juga punya kehidupan pribadi. Nah dari Pak Anjar sendiri bagaimana sih mengatur work-life balance nih antara kehidupan kantor, kehidupan pribadi maupun kehidupan yang lain gitu. Karena kan pasti susah nih Pak, apalagi punya komitmen di banyak sektor misalnya kayak gitu. Bagaimana Pak Anjar untuk ya ibaratnya tips and trick lah untuk work-life balance gitu. Menarik sih nih, menarik pertanyaannya dia. Tapi memang bahwa tidak mudah, tetapi kita mesti sama bahwa kita di luar komitmen kita terhadap dunia kerja, kita juga punya komitmen terhadap keluarga. Kalau yang masih single mungkin punya komitmen lah ya sama gebetan ya. Tapi ya terlepas dari itu bahwa yang penting kita bisa mendisiplinkan diri kita, membatasi waktu. Artinya gitu, sederhananya kalau saya waktunya kerja, saya fokus dengan urusan di kantor. Kalau ada hal-hal yang sifatnya force major tentunya akan menyesuaikan dengan keadaan. Karena konteks dari komitmen itu tidak secara kaku kita kekeh di situ, tetapi untuk tujuan yang sama, kalau memang harus dilakukan dengan cara yang berbeda, is okay. Tetapi kita tetap komit dengan apa yang menjadi tanggung jawab kita. Berarti masih bisa fleksibel lah ya sebenarnya. Tapi basicnya adalah ketika kita ada di kantor, kita komit, fokus kita adalah pada pekerjaan dan tanggung jawab kita di kantor. Ketika kita di rumah, ya juga jangan-jangan kemudian kita malah jadi fokus ke pekerjaan, anak istri dicuekin gitu kan. Ketika kita ketemu janjian sama pacar gitu kan, Tiara kan misalkan. Bentar, ini janjian pacar atau istri nih? Oh, bukan saya, sebenarnya saya mau saya. Nanti jadi salah sangka dia nonton saya. Tapi intinya bahwa nanti dikat kan. Ini soalnya pada diem jadi rasanya kayak deg-degan gitu loh. Pengen ngelawak ada ketawa juga. Iya, ketawa kesel banget. Tapi intinya bahwa sederhananya adalah ketika kita ada di
lingkungan kerja, ketika kita ada di tanggung jawab kita dari jam 7.30 sampai dengan 4.30 di kantor, kita fokus untuk menyelesaikan apa yang menjadi tanggung jawab kita di kantor. Ketika kita kembali ke rumah, ya kita fokus kepada tanggung jawab kita atau komitmen kita buat anak, istri, dan keluarga kita. Dan kalau kita secara pribadi juga punya komitmen terhadap katakanlah hobi atau kesehatan atau sesuatu yang memang menjadi kesukaan kita, ya sepanjang itu dilakukan dari alokasi waktu yang memang sudah kita rencanakan, itu oke. Pinter-pinter kita aja ngatur waktunya. Tetapi jangan sampai antara komitmen dengan yang satu dengan yang lain kemudian jadi bertabrakan gitu. Oke. Jadi memang ketika kita bekerja ya kita fokusnya ke pekerjaan seperti itu Pak. Lebih simpelnya kita komitmen pada apa yang kita sedang jalanin seperti itu Pak. Jadi ketika nanti buat sahabat iCare nih, jadi ketika pekerjaan jangan pusing mikirin pacar mungkin seperti iya. Tapi kalau ketika sama pacar malah mikirin report ya Pak ya. Nah nggak bisa kayak gitu. Lebih baik kita fokusnya ya waktu kerja ya fokus kerja, waktu pacaran atau waktu sama keluarga kita fokus ke keluarga seperti itu. Nah dari Pak Anjar sendiri Pak, tentunya ketika mengimplementasikan komitmen, tentu juga Pak Anjar pasti melihat lingkungan sekitar juga nih. Dari Pak Anjar ada nggak sih role model untuk mengimplementasikan iCare komitmen ini? Kalau jujur nih, kalau saya sih Pak Anjar ya sebagai bos aku yang paling keren. Jadi kalau Pak Anjar sendiri nih sebagai role model ada nggak sih Pak? Kalau bicara komitmen ya, saya itu kalau ini mungkin teman-teman juga tahu ya cerita tentang Thomas Alva Edison ya. Bagaimana gigihnya dia, komitnya dia untuk keep continue on trying untuk bisa menciptakan satu buah lampu. Kalau teman-teman nonton juga ada tuh filmnya sekarang namanya Current World kalau nggak salah. Di situ tuh bagaimana dia mencoba menemukan lampu pijar yang dia melakukan percobaannya itu nggak cuma sekali, sampai dengan ribuan kali. Lampu yang dicoba dalam 1 menit pecah, kemudian 2 menit pecah, sampai pada satu titik dia bisa menciptakan satu bola lampu yang bisa bertahan selama 13 jam. Untuk sampai ke proses itu dia sangat komit dan itu dia lakukan terus berulang-ulang sampai ribuan kali. Jadi ini artinya ini komitmen itu artinya bahwa sebenarnya kita harus terus bisa berusaha semaksimal mungkin untuk memenuhi apa yang menjadi tanggung jawab kita ataupun tujuan kita. Jadi mau berkali-kali iya. gagal. Jadi jangan gara-gara satu hal terus besok komitmennya jadi bubar gitu kan. Okay. Susah nggak ngerti gitu kan. Si A-nya nggak bisa diajak ngomong gitu kan. Nah, komitmen itu harusnya bukan sesuatu yang dibatasi oleh orang lain. Jadi sepanjang kita masih punya kesempatan dan kemauan, banyak cara yang bisa kita lakukan untuk bisa memenuhi komitmen itu sendiri. Sebenarnya ini relate sama tadi Pak Anjar bilang bahagia itu ada proses. Jadi ketika kita memang bahagia di proses itu, mau dia gagal berkali-kali pun dia akan tetap keep on trying. Jadi aku ingat sih Pak, itu Thomas Alva Edison waktu ditanya, berarti kamu melakukan kesalahan 1000 kali? Oh tidak, saya tidak melakukan kesalahan 1000 kali, tapi saya menemukan 1000 cara untuk menyalakan bohlam yang salah seperti itu. Jadi memang luar biasa ya Pak, walaupun udah 1000 kali gagal tapi tetap berusaha untuk mencapai tujuan itu tadi. Wah, dari Pak Anjar sendiri kira-kira melihat ADM saat ini, apalagi dari karyawan ADM, bagaimana sih karyawan ADM dalam mengimplementasikan iCare komitmen ini menurut Pak Anjar? Saya sih melihat teman-teman di ADM sangat luar biasa loh, artinya seperti aktivitas hari ini ya. Jujur menurut saya ini satu creativity dari teman-teman panitia, komite ataupun komite ya utamanya di dalam mencoba tetap membudayakan iCare di lingkungan PT Astra Daihatsu Motor. Ini teman-teman komit banget ya. Terima kasih juga saya dipercaya untuk diundang bisa hadir di sini. Itu yang paling sederhana. Artinya ketika kita bicara konteks iCare, lihat aja dari komite yang sekarang menjalankan iCare. Mereka sangat fighter kok, sangat struggling dan benar-benar continue komit untuk membudayakan dan mensosialisasikan iCare itu sendiri. Banyak sih contoh-contoh di ADM. Kalau Tiara bisa lihat juga, kalau kita lihat teman-teman yang komit untuk selalu berinovasi, berkreasi, QCCSS kan juga itu satu forum yang teman-teman lakukan. Dan sekarang tuh mungkin awalnya memang tidak terlalu terinternalisasi di personal. Tapi kalau lihat di
10 tahun terakhir ya atau bahkan lebih, itu tuh yang namanya kayak semangat untuk memperbaiki diri, itu kan juga bagian dari komitmen kan sebenarnya kan. Itu kayaknya udah ada di dalam insan tiap-tiap individu yang ada di ADM sih. Jadi kalau saya sih ngelihat komitmen teman-teman di ADM baik dalam pekerjaan ataupun pengembangan diri itu sangat luar biasa. Jadi Pak Anjar melihat karyawan ADM itu sudah komitmen sudah lumayan bagus ya Pak ya, walaupun kita mungkin sekarang ada tantangan nih, misalkan ada pandemik seperti ini, tapi kita coba adain beberapa kegiatan yang bisa mensupport gitu. Oke, jadi dari Pak Anjar sendiri nih kira-kira ada nggak sih pesan untuk karyawan ADM? Janganlah mencoba hanya untuk menjadi orang yang sukses, tapi tetaplah juga yang utama adalah menjadi orang yang mempunyai nilai. Itu aja sih dari saya. Oke sahabat iCare, wow luar biasa sekali ya episode komitmen pada hari ini. Kita jadi belajar banyak tentang nilai komitmen dan juga nilai bahagia, dimana kita sebagai manusia itu tidak hanya ingin sukses, tapi semoga kita bisa memberikan nilai dan bermanfaat bagi orang lain. Dan buat sahabat iCare, jangan lupa untuk selalu stay tune di iCare di ADM, dan jangan lupa untuk follow akun Instagram kita iCare ADM dan juga akun YouTube kita iCare ADM. Jangan lupa buat like, share, and subscribe. Dan jangan lupa klik tanda lonceng atau notifikasi biar rekan-rekan iCare terupdate dengan informasi iCare terkini. Terima kasih. ADM, iCare, iCare. ADM. Komitmen adalah konsisten terhadap apa yang kita ucapkan dan kita perbuat. Namun dalam melakukan komitmen tentu banyak rintangan dan hambatan. Tapi kita harus tetap semangat dan terus berkembang. Di dalam hidup ini jangan hanya berpikir untuk menjadi sukses, tapi kita juga harus berpikir untuk terus memberikan nilai.